Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kisah. Jadi kalau orang Indonesia ini mengakui semua perbuatannya, saya pernah zina, saya pernah korupsi, minta dihisab, tentu akan lebih baik nasib dia di akhirat. Baik, pertanyaan yang bagus Pak. Bagaimana kalau seandainya ada, terlepas dari Indonesia, siapapun muslim mengaku berbuat salah, saya pernah berzina, saya pernah mencuri, saya pernah begini, lalu dia minta dikisos, berarti dia akan aman di akhirat? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tetapi dalam Islam tetap didahulukan taubat nasuha. Dan kita, kalau misal gini, ada temannya bapak datang nih ngeluh, saya pernah berzina, saya pernah begini, saya pernah begini. Dan kita secara individu ya, bukan pemerintah. Maka kita dianjurkan adalah dua, at-tasattur wat tanasuh. Tasattur itu Bapak Ibu sekalian nutupin aibnya. Kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat, gitu kan? Jadi tutupin. Yang kedua at-tanasuh, nasihatin agar taubat. Dari mana dalilnya? Dengarkan hadisnya. Pernah ada sahabat dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian, datang kepada Nabi SAW bilang begini, ya Rasulullah, saya sudah berzina, rajamlah saya. Sahabatnya bilang begitu. Jadi dia kebetulan sudah menikah, kan hukumnya kalau belum pernah menikah, walaupun orang sudah tua tapi belum pernah menikah, maka hukumnya dicambuk dan diasingkan setahun. Kalau zina ya. Kalau sudah pernah menikah walaupun umurnya 12 tahun, tetap dia hukumnya muhsan, dirajam kalau sudah berzina. Baik, dia datang, ya Rasulullah saya sudah berzina, hukumlah saya, rajamlah saya. Kata Nabi SAW sambil alihkan wajahnya, mungkin kau hanya menciumnya. Kata sahabat itu datang lagi ke sini, ya Rasulullah saya sudah berzina, rajamlah saya. Kata Nabi, alihkan lagi wajahnya, mungkin kau hanya menyentuhnya. Nabi coba cariin dia jalan keluar. Artinya kalau kau mengaku salah, tobat deh, gitu kan. Bukan langsung datang dikisos, saya mencuri, tangkap tangannya, potong, enggak. Atau diadili secara massal, bukan begitu dalam Islam. Karena tetap itu hukuman terakhir sekali, shock terapi sebenarnya. Satu orang dipotong tangannya tujuannya agar 10.000 orang berhenti mencuri, gitu kan? Satu orang dipenggal kepalanya, yang lain berhenti membunuh, kan gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kata Nabi setelah 3 kali dia mengatakan, ya Rasulullah saya telah meletakkan kemaluan saya di kemaluannya dia. Saya sudah zina, rajamlah saya. Maka Nabi SAW mengatakan baiklah, dirajamlah, dipanggil sahabat, didirikan, dirajam, dilemparin. Terus ada satu sahabat marah, diambil batu, dia bilang, semoga Allah melaknatmu, dipukul kepalanya mati. Waktu itu orang itu sempat lari, terus dilemparin kesakitan dia sempat lari. Sahabat kejar, dipukul batu kepalanya mati. Langsung Nabi mengatakan apa kalimat yang luar biasa, halla taraktumu fayatubu wa yatubullah alaih. Tidakkah kalian biarkan saja dia? Mungkin dia mau tobat, Allah terima tobatnya. Jadi sebenarnya taubat didahulukan. Kecuali pada saat Anda memang seorang pemerintah, memang punya kekuatan power pemerintahan gitu kan, hukum, yang memang pada saat orang ini dihukum, kayak orang koruptor kan gitu, daripada dia ditembak sana sama sniper misalnya, dipenggal lehernya gitu kan. Nah itu kasusnya kan sama, membunuh, tapi tujuannya untuk memberikan pelajaran gitu kan, pelajaran kepada dia. Maka kalau kasuistiknya memang itu pemerintah dan punya power, lain. Dan memang dilihat ada maslahatnya di situ kan, ada masalahnya. Itu di Saudi sekarang Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini penjaranya penuh dengan penjahat. Banyak orang yang narkoba gitu kan. Dari Pakistan itu banyak sekali orang bawa obat-obatan tuh, narkoba. Sampai pernah ada satu orang kasus Bapak Ibu sekalian, itu sampai dikisos ya, karena dia membuat kerusakan di muka bumi. Kakinya sengaja ditabrakin sama dia di Riyadh. Terus akhirnya kakinya satu rusak, diamputasi pakai kaki palsu. Nah kalau dia pakai kaki palsu Bapak Ibu sekalian, itu kan tidak diperiksa kalau lewat di bandara. Ternyata dia pulang ke Pakistan, dimasukin obat-obatan sama dia, narkoba, dipakai. Lewat, masuk 2 kali, 3 kali. Karena dia sudah dapat untung banyak, kemudian dari situ dia jual, kan gitu. Sekali dia ketahuan Bapak Ibu sekalian. Ketahuannya kapan? Subhanallah, dengan izin Allah, Allah bongkar dengan satu petugas imigrasi bilang, maaf, diperiksakan. Sudah, kok ini orang asing bolak-balik 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tanda tanya gitu. Biasanya mereka 2 tahun baru pulang. Ini kenapa ini? Periksa sampai kaki disuruh buka. Dia nggak mau dibuka, didapatkan narkoba itu. Itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Ada yang satu Bapak Ibu sekalian, narkobanya ditaruh di tangannya terus digip pakai semen tuh. Jadi nggak dibuka gitu kan. Dari polisi nggak periksa, nggak tahu. Subhanallah, dia masuk kamar mandinya baru dipel sama orang, jatuh kepleset, jatuh pecah.
terbuka gitu. Allah SWT punya cara gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka lebih baik kita tasatur, nutupin aib itu. Dan jangan ceritain ya. Jangan ada orang subhanallah sudah berzina, baru bangga ceritain lagi sama orang. Gitu. Itu salah. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk pada hari kiamat adalah orang yang sudah Allah tutupin aibnya, lalu dia bongkar sendiri. Tadi malam sudah zina nih, Allah tutupin, satu malam gak ada yang tahu kalau dia berzina. Besok pagi cerita sama teman-temannya, dia buka sendiri aibnya. Jangan, tutupin aib itu kan aib kita. Gitu kan? Dan dalam Islam tidak ada istilah pengakuan dosa, gak ada. Kita bukan Katolik ya. Datang ngaku saya sudah berdosa begini, saya sudah buat begini, nggak ada dalam Islam. Tutupin, istighfar kepada Allah, selesai. Kalau berhubungan dosa itu dengan manusia, kembalikan haknya. Mencuri kah, menggibah kah, perbaikin namanya, kembalikan haknya dan sambil taubat kepada Allah SWT. Jadi kisah itu adalah sesuatu yang maksimal nanti terakhir. Dan perlu juga Anda tahu Bapak Ibu sekalian, sudah pernah saya jelaskan ini, tapi saya ingatkan kembali. Kisas itu dalam Islam, Allah mengatakan dalam ayat, walakum fil qisasi hayatun. Ya ulil albab. Di kisas itu, potong tangan, penggal kepala, ada kemakmuran kehidupan bagi kalian. Kalau kalian pernah berpikir, Bapak Ibu sekalian, orang yang mengatakan pencuri dipotong tangannya kejam, itu orang yang belum pernah menghadapi kecurian. Coba kalau Bapak Ibu lagi pulang ke rumah, la qadarallah, terus pencurinya lagi bawa barang. Ada pisau sebelah kita, apa yang kita buat? Mungkin dilempar, bukan dipotong tangannya, dilempar sama pisau, kan gitu. Mungkin kalau kita dengar, oh si fulan yang mencuri, mungkin kalau dia tidak ada keluarganya, mungkin kerabatnya, mungkin sukunya, perang antara suku gara-gara dia mencuri. Itu kalau hukum manusia, hukum rimba gitu kan. Tapi kalau hukum Allah tidak, tangkap dia, kasih pemerintah, dipotong. Bapak Ibu tahu kan, pernah saya jelasin mau potong tangan, itu malam Jumat diiklanin di Saudi. Semuanya, TV, radio, koran-koran, Fulan bin Fulan telah mencuri di toko ini, toko emas ini, di rumah ini. Ceritakan kronologisnya, dia sudah kena ayat Allah. Pencuri laki-laki, perempuan dipotong tangannya dan jangan kalian ya menganggap potonglah tangannya sebagai balasan dari perbuatan mereka. Baik. Didatangkan besok ada mobil ambulan, ada mobil penjara, ada mobil pengadilan. Mobil penjara yang bawa dia, mobil pengadilan yang buat laporan ke kerajaan, mobil ambulan yang akan bawa dia kalau sudah dipotong tangannya. Bukan dibiarin mati di situ, gitu kan? Baik, ditaruh tangannya Bapak Ibu sekalian dipotong sama algojonya. Dan perlu Anda tahu juga di Saudi ini, yang jadi algojo itu satu keturunan. Jadi satu suku itu semua kerjanya potong tangan saja. Yang potong kepala itu satu suku, nggak diganti-ganti. Gitu. Sama yang pegang pintu Ka'bah, begitu prosesnya. Dipotong tangannya, ini telapak tangannya Bapak Ibu sekalian digantung 3 hari. Sampai membiru. Kira-kira kalau ada orang yang niat mau mencuri lewat di situ, kira-kira apa yang dia bilang kalau dia tangan digantung? Kalau saya mencuri tangan saya seperti itu, kan gitu. Berhenti mencuri nggak jadi. Makanya di Saudi itu sampai sekarang kalau mobil Mercy, mobil-mobil mewah diparkir pinggir jalan sampai debu-debu. Pernah lihat nggak kalau yang haji umroh? Nggak ada yang berani sentuh. Coba di Indonesia, hilang peleknya, hilang spionnya. Di lampu merah itu loh kasus kemarin, mobil Alphard itu bisa lagi lampu merah, dipatahin spionnya, lari dicuri. Subhanallah. Kalau orang begini ada kisos tangan, berhenti, nggak ada yang berani gitu. Gak ada yang berani. Kalau kita sekarang kan mencuri pagi, sogok siangnya, malamnya keluar. Selesai urusannya. Itu faktanya gitu kan. Jadi kalau kita terapkan itu luar biasa. Tapi kita dahulukan dengan tasatur tadi dengan tanasuh, nasihatin. Kemudian kalau memang kasusnya sampai besar dan itu memang dilihat efeknya berbahaya bagi dia, memang dia seorang koruptor besar dan itu memang lain, dikisos memang. Jadi pelajaran buat orang-orang lain. Sama juga sebagai penutup Bapak Ibu sekalian sudah 10:30 ya. Kasuistiknya adalah, kalau seandainya ada orang yang mengatakan orang kalau dibunuh, dipenggal kepala itu kejam, itu orang juga yang belum pernah menghadapi pembunuhan. Coba bayangin kalau kita pulang ke rumah, istri kita, anak kita sudah dibunuh sama penjahat. Gimana itu perasaan kita, gitu kan? Jadi mungkin kalau kita dengar si fulan, kita bukan mencari orangnya saja, kalau ketemu kerabatnya tadi yang kasus sama. Kerabatnya, ke sukunya, pokoknya perang gitu kan. Karena dia sudah membunuh kerabat saya. Bagaimana perasaan mereka orang yang telah ditindas ini? Islam datang, panggil pemerintah, tangkap dia, penggal lehernya di depan kerabatnya. Dan diingatkan, tadi saya katakan kan, ingat ya, bukan dia yang salah. Bukan keluarganya yang salah, tapi dia yang salah. Dia bunuh keluargamu, kami akan bunuh depan matamu. Terserah, mau maafin atau tidak. Kan gitu. Itu kasuistiknya. Gitu. Nah nanti kalau orang ini tidak jadi dipenggal, dimaafin, maka berarti dia harus bayar denda. Dia namanya. Bayar denda, itu Al-Quran yang berbicara.
Itu bukan kerajaan Saudi, bukan negara Islam yang manapun, tapi Allah yang mengatakan membayar dia, bayar kepada kerabat orang yang tidak jadi, ya, orang yang sudah dibunuh tadi sebagai balas karena tidak jadi dipenggal lehernya. Begitulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah SWT membukakan hati kita untuk bisa menerapkan hukumnya dan juga menghilangkan fanatisme yang sebenarnya bukan pada tempatnya dalam diri setiap muslim, sehingga kita berada dimanapun di muka bumi kita tahu kita adalah seorang muslim, semua yang syahadat adalah saudara saya dan tidak ada batas antara kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang selalu taubat kepada Allah SWT dan lebih fokus kepada akhirat dan bukan cuma dunia, serta mengambil pelajaran yang paling besar dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau sabar berdakwah, bagaimana para sahabat jilinya mempertahankan Islam mereka dengan siksaan dan seterusnya, sebagaimana apa yang tadi sudah kita bahas. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح